إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ini adalah momen yang sangat tepat, Pak. Kita berada di bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram nanti, kemudian Rajab nanti yang berselang. Bulan-bulan ini adalah bulan yang dilipat gandakan amalan dan hukuman dari sebuah dosa itu dibesarkan, bukan dilipat gandakan dosanya, ya. Masya Allah penjelasan guru kita semalam. Jadi dosanya nggak ditambah, tapi yang dibesarkan itu hukumannya. Ini terjadi di bulan yang hari ini kita hidup di dalamnya ini, Pak. Maka paling baik untuk kita selalu bertaubat. Paling baik untuk kita mengintrospeksi diri kita di hadapan Allah. Balil insanu ala nafsihi basira. Sesungguhnya manusia itu terkadang bisa Sesungguhnya manusia itu bisa jadi saksi atas diri mereka sendiri. Sudah berapa dosa yang kita lakukan? Sudah berapa kelalaian, kekurang lurusnya niat kita? Senantiasa kita perbaiki. Terus seperti itu yang kita lakukan, Pak. Karena kalau dengan membahas ini berharap niat kita akan lurus terus, nggak bakal mungkin, Pak. Bahkan setan itu yang paling dinanti-nanti, yang paling diinginkan itu terjerumusnya kita ke dalam niat yang tidak soleh. Karena amalan itu nggak ada lagi faedahnya. Maka senantiasa kita mengingat ayat ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selain untuk Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi sebagai bentuk kebalikan dari apa yang kalian lakukan. Jadi perintah Allah ini bagian dari lawan kata dari apa yang dilakukan oleh orang musyrikin dulu. Itu maksudnya Nabi memerintahkan ngomong seperti itu, menyampaikan wahyu seperti itu sebagai bentuk pembeda di antara perbuatan-perbuatan tadi yang Allah singgung. Mereka sholat bukan kepada Allah, Nabi diperintahkan. Mereka berkurban bukan untuk Allah, Nabi diperintahkan berkurban untuk Allah. Hidup dan mati mereka bukan untuk Allah, ya. Ada di antara mereka yang berperang untuk Hubal, Latta, Uzza, Tuhan-Tuhan mereka. Padahal Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan zaman dulu itu, Pak, itu bagian dari kisah ketidakpahaman mereka terhadap sejarah. Karena apa? Tuhan-Tuhan yang mereka bikin patung itu dulunya adalah orang-orang soleh yang taat kepada Allah. Nggak ada perintah dari mereka sebelum meninggal untuk dibuatkan patung, nggak ada. Maka ketika mereka meninggal, kemudian lama berlalu waktu sehingga orang-orang yang hadir setelah itu nggak tahu menahu, yang mereka dapatkan hanya patungnya, fotonya, gambarnya, akhirnya mereka sembah. Untuk itu mereka berperang. Hidup dan mati mereka itu untuk berhala mereka. Maka Nabi sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk kebalikan dari perbuatan mereka, Allah perintahkan sebagai contoh sembelihan dan hidup mereka, hidup dan mati Nabi kita Muhammad SAW itu bukan untuk siapapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting bagi umat beliau, termasuk kita pada malam hari ini dan kita semua. Jadi yang perlu digarisbawahi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pun sama-sama. Jadi niat yang sudah kita pelajari harusnya untuk Allah, tidak akan pernah stabil seperti itu terus. Ini butuh perjuangan, Pak. Kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul kita ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, maka disinilah letak keutamaannya. Ya, bayangkan kalau nggak ada syaitan misalnya. Ada orang yang mengatakan, kenapa kok Allah menciptakan iblis, jin, syaitan? Kenapa Allah nggak dihapus saja sehingga kita bisa beribadah dengan leluasa, enak gitu. Sebelumnya sudah ada Allah ciptakan malaikat yang seperti itu. Tahu nggak pian? Salah satu hikmahnya itu
agar kita beristighfar kepada Allah. Ya, Nabi merintahkan beristiqomalah kalian dan kalian tidak akan mampu. Dan Nabi mengatakan di dalam hadis lain, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada dan ikuti keburukan dengan kebaikan. Salah satu faedahnya itu adalah ketika kita ingin bertakwa dimanapun kita berada, kita pasti akan terjatuh nanti. Maka setelah itu kita ikuti keburukan tadi dengan banyak berbuat baik. Pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah. Perbuatan baik yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan, yang kita inginkan kesalahan itu dihapus, yaitu dengan cara kita bertaubat kepada Allah. Nah, salah satu hikmahnya kenapa mungkin ada di antara kita yang mengatakan kenapa setan diciptakan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala ingin kita supaya berbuat baik? Kan gampang aja kan, tinggal diwafatkan setan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mungkin orang-orang kafir mengatakan Allah itu zolim, Allah itu memaksa. Coba pian berpikir malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada di dalam surah Al-A'raf ayat 15, 16 dan 17. Kemudian ada di dalam surah Al-Hijr juga. Allah kisahnya itu ketika iblis, ya sebelum kita melanjutkan, ketika iblis menolak Allah, perintah Allah untuk bersujud, ya kan Pak? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud. Ini supaya membuka pemahaman kita supaya jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, termasuk di dalamnya ada iblis. Apakah iblis mau? Enggak kan? Iblis mau. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis yang enggak mau. Harusnya kalau kita berpikir Allah itu, bahasa kitanya diktator, memaksa, zalim, harusnya Allah membunuh iblis saat itu. Tapi apakah Allah melakukannya? Justru ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Masya Allah. Apa yang telah menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku memerintahkan? Padahal Allah itu tahu. Allah maha tahu. Yang di langit dan yang di bumi tidak ada selembar kain daun pun yang jatuh kecuali atas izin Allah. Tapi Allah tuh tanya kepada iblis, apa yang membuat kamu nggak sujud? Kurang adab apa lagi ini, Masya Allah. Allah tahu iblis nggak sujud, tapi Allah tanya baru menegakkan hukuman. Padahal Allah nggak perlu bertanya. Atau nanti di hari kiamat lah Pak, Bu. Ini supaya, subhanallah, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna aktsabul hadits. Hati-hati kalian dari berprasangka buruk kepada kawan sama muslim. Karena persangkaan buruk itu sedusta-dusta perkataan. Bayangkan Pak, kepada manusia yang memang kadang bersalah juga, kita nggak boleh berprasangka buruk, apalagi kepada Allah. Pian bisa berpikir nggak? Kepada sesama manusia itu Nabi melarang kita, dan Nabi ngomong gitu tuh karena wahyu loh. Allah melarang kita berprasangka buruk kepada manusia. Bagaimana kepada Allah yang nggak ada buruknya sama sekali? Kepada manusia yang ada buruknya, Nabi melarang kita berprasangka buruk. Lalu bagaimana kepada Allah? Jadi Allah memerintahkan malaikat sujud, Allah diingkari, dikufuri oleh iblis. Apakah Allah langsung menghabisi? Enggak. Kalau Allah sifatnya seperti orang-orang lain mensifati orang-orang kafir, orang-orang enggak mengenal Allah mensifati Allah, kita ini seperti robot dan semisalnya, pasti Allah sudah menghabisi iblis saat itu juga. Tapi Allah memberi tangguh kepada iblis, bahkan mengabulkan doanya supaya diberi tangguh umur sampai kiamat. Innaka minal munzarin, kamu termasuk orang ditangguhkan umur. Bayangkan itu. Sehingga dengan kita memahami hal yang seperti itu, kita mengerti akan Allah, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita,
Harusnya ini akan mengantarkan kita supaya lebih mudah kita untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah. Nggak mudah terpengaruh dengan ujian-ujian dan godaan setan. Kita azan dulu.